saya bayangkan ya, seorang ibu itu walaupun di rumah kadang-kadang tidak punya kerjaan saja, kelihatannya nggak punya kerjaan, tapi di rumah itu lebih repot daripada bapak yang punya kerjaan jaraknya 5 kilo, tapi ibu di rumah itu jalannya lebih dari 5 kilo, dari sumur, kasur, dapur, masak, macak, manak, dan segalanya itu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tat. Alhamdulillah, Rina di rumah aja nih. Iya, di rumah aja. Rina, nggak berani kemana-mana nih, Tat. Alhamdulillah ini, tapi nggak termasuk ODP kan? Orang nggak punya penghasilan maksudnya. Tapi tetap buka ya, Cafe Break. Iya, alhamdulillah ya, sih. Udah mau sebulan ini bukanya. Bulan ya, tapi tetap SOP. Iya, insya Allah, Tat. Mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Ngingetin karyawan terus biar sesuai protokol terus. Tetap jalan, Ibu. Iya. Tapi tetap ada customer datang. Iya, alhamdulillah. Iya. Tapi sehat ya. Insya Allah, ya, mudah-mudahan seterusnya. Iya, Bang Sal Afiyah, Mbak yakin kalau orang udah beragama harus mengusahakan sehat. Iya. Kenyataannya kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Iya. Tapi dengan kesibukan begini, mohon maaf, Mbak Rina ini kan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan juga mohon maaf ibu bagi anak-anaknya, dan juga harus ada karir. Buka ini juga ikut ngurus ini ya, kerjaan, mohon maaf, kafe ini juga ibu sendiri yang sebenarnya sih udah bagi tugas sih, Tat. Ketika saya semua handle sendiri pasti jadinya malah berat, harus bagi antara anak sama pekerjaan. Tapi alhamdulillah kalau untuk kafe suami yang handle, kemudian ada tim juga di sini, jadi saya tinggal. Tapi manajerialnya tetap? Iya, tinggal ngawasin dari rumah, karena anak-anak kan juga nggak ada yang ini kan ya, nggak mungkin saya serahin ke orang lain, jadi memang tetap saya fokus ke anak-anak, nanti kalau ada apa-apa nanti saya tinggal kontrol dari rumah gitu. Itulah namanya ibu dalam bahasa Arab itu kan umun. Dari kata umun ada kata imam, dari kata umum ada kata umat. Maka tugas ibu itu kan dua. Satu, menciptakan anak-anak menjadi umat yang taat. Yang kedua, menjadikan imam yang adil, jadi punya kemandirian, punya kepribadian, punya itu yang sangat berat saya, karena kan banyak para ini Bu, mohon maaf Mbak Rina, kalau kita lihat pola suami istri itu kan sering workshop, suaminya work, istrinya shop. Sementara saya lihat Mbak Rina kan tidak hanya shop, work gitu, semuanya work dan juga shop ini juga. Gitu. Tapi maksud saya walking, shopping, dua-dua dilakukan. Itu kan bagaimana mendidik anak. Sementara anaknya sudah berapa dan sudah kelas berapa sekarang? Kebetulan anak saya 3, Tat. Yang paling gede SMP, kemudian kelas 3 SD, terus masih ada yang TKB juga. TKB, ya. Itu 2 jadi 3 itu ada pertumbuhan. Ya, kalau 2 jadi 1 itu diragukan kecintaannya. Apa cinta benar? Karena saya sendiri ber-8. Karena bapak saya itu sangat cinta sama ibu saya, jadinya 8 itu. Oh gitu, Masya Allah. Ya, orang sekarang jarang sampai 8, sampai gitu. Rata-rata ya 3, 4 gitu. Rata-rata malah 2. Gitu. Terus selama ini gimana Bu? Kan bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu ada punya problem kaitannya dengan pendidikan anak, kaitannya dengan, kan saya bayangkan ya, seorang ibu itu walaupun di rumah kadang-kadang tidak punya kerjaan saja, kelihatannya nggak punya kerjaan, tapi di rumah itu lebih repot daripada bapak yang punya kerjaan jaraknya 5 kilo, tapi ibu di rumah itu jalannya lebih dari 5 kilo, dari sumur, kasur, dapur, masak, macak, manak, dan segalanya itu kan urusannya Mbak Rina banyak dengan anak-anak. Gimana? Ya memang buat mengatasi kebimbangan saya yang harus kemana-mana itu memang akhirnya ya memang saya terbantu karena ada zikir, dengerin kajian gitu tuh yang bikin saya memang agak tenang. Tapi ya memang itu harus dilatih terus sih, Tat. Kalau misalnya ngikutin kerjaan kan memang nggak ada habisnya. Capek ya, apalagi di rumah ya capek rebahan. Tapi kan anak itu perlu lingkungan yang agamis, perlu teman yang agamis, perlu pendidikan yang tidak mungkin kan ibu mau ngajari sendiri
terus Iya, terang. iya, Nah, iya. saya saja kalau saya ngajari anak saya mungkin sampai sekarang nggak hafal 1 juz. Iya, Tapi iya. kan perlu lembaga pendidikan, perlu segala macam. Terus selama ini gimana, Bu? Iya, kebetulan saya memang saya di Jogja itu sudah dari tahun 2014 kebetulan. Jadi begitu masuk 2014 saya masukin anak saya satu ke BIAS, kemudian Di Bina Anak Soleh. Iya, Bina Anak Soleh. Dari situ mungkin belum cinta ya, tapi nyaman. Iya. Dan akhirnya berkembang terus, akhirnya anak saya yang itu anak kedua, anak pertama, terus akhirnya saya cemplungin ke BIAS tahun berikutnya. Kemudian ketika anak ketiga lahir, baru bisa jalan langsung saya masukin ke BIAS. Dan itu memang saya ngerasain anak pertama sama kedua itu memang banyak dapat pelajaran agama, baik hafalan maupun tahsinnya itu memang banyak dikoreksi sama BIAS. Dan apa ya, yang saya rasakan juga yang dapat lingkungan itu nggak cuma saya sendiri, tapi juga nggak cuma anak-anak sendiri, tapi juga saya juga bisa klik sama Dan ustazahnya. kadang-kadang malah anak-anaknya lebih maju daripada ibunya ya. Iya gitu. Hafalannya lebih banyak. Iya, jadinya memang malu akhirnya ketika Iya. saya ngaji juga malah jadi diomongin anaknya nggak gitu kan. Malah anaknya yang ngajari ibunya. Iya, jadi akhirnya kepacu buat belajar itu ya semenjak anak-anak jadi benar, terus kemudian saya jadi malu kan kalau nggak ngikutin perkembangan mereka gitu. Tapi memang secara umum anak itu harus dididik di dalam 5 hal yang harus diperhatikan. Satu, anak itu harus mendapatkan bi'ah yang hasanah, lingkungan yang baik. Maka kenapa kita harus mencari, saya ini tidak bisa berharap banyak kepada, mohon maaf, eksekutif, yudikatif, penguasa, dan anggota dewan segala macam. Ini sudahlah, sekarang ini kita sulit mengharapkan dia, kecuali kita mencarikan generasi baru lewat pendidikan. Maka perlu suasana. Karena suasana itu menentukan bagaimana, maka pentingnya kita mencari lembaga pendidikan yang berbasic agama, yang berwawasan internasional, yang ini. Makanya saya terus terang berkecimpung di Bina Anak Soleh, di BIAS ini, karena kita ingin menciptakan itu. Artinya suasana itu penting, karena suasana itu tidak bisa terwakili di rumah. Dengan kesibukan yang Bapak jadi angkatan 69, berangkat jam 6, pulang jam 9 malam. Kadang-kadang suami istri sekarang ini, apalagi di Jakarta, di Jogja saja, sudah merasakan betapa lebih enak jadi ayam daripada jadi orang. Karena ayam belum bangun, kita sudah berangkat, ayam sudah tidur, kita belum sampai rumah. Jadi kadang-kadang kan lebih enak jadi ayam daripada itu semuanya. Apalagi kafe ini kan tidak sekali buka, kan perlu persiapan. Nanti tutupnya juga pasti harus malam, segala macam. Oke, yang kedua diperlukan bitonah. Jadi ada teman-teman karena tidak mungkin orang baik itu hanya karena lingkungan yang di suasana baik, tapi juga harus teman yang baik. Orang kena narkoba itu bukan karena gurunya, bukan karena orang tuanya, tapi karena teman dekat. Makanya perlu lingkungan yang soleh. Kenapa wong kang soleh kumpulono, kita berkumpul dengan orang soleh? Karena memang ar-rajul aladin fal yangdur man yukhalil man qarini. Keberagamaan anak seseorang itu sangat tergantung kepada bagaimana teman-teman dekatnya. Itu ngaruh banget sih, Mas. Dan kita buat supaya insya Allah lah, kalau saya sendiri, karena saya juga ikut mengelola di BIAS ya, di Bina Anak Soleh, itu sana tidak ada orang rokok, tidak ada kena narkoba, insya Allah tidak ada pemerkosaan, tidak ada tawuran. Amin. Alhamdulillah. Sehingga sebetulnya dengan begitu kita sudah aman, kerja jadi nyaman, karena anak gimana Bu Mbak Rina merasakan nggak bahwa dengan anak disekolahkan di BIAS, di boarding di BIAS segala macam kan kita jadi nyaman, kita tidak takut, jangankan kok sampai narkoba, jangankan sampai pemerkosaan, pelecehan seksual, insya Allah ngerokok pun kan enggak. Apalagi dunia sekarang gadget. Alhamdulillah kan memang di Bina Anak Soleh tidak ada gadget, tidak ada TV. Karena di Inggris itu profesor saya dulu itu mengatakan TV itu bukan disebut television, tapi stupid box, kotak pembodoh itu, kotak pembodoh. Jadi semakin banyak ke TV itu, alhamdulillah saya sendiri siaran TV, tapi maksud saya dibanding dari konten sekian banyak itu, yang manfaat cuma 5% ya. Manfaat dan manfaatnya itu. Itu pun disiarkan sebelum orang bangun dan setelah orang tidur. Jadi jam tengah malam sama pagi belum sama bangun, nah itu baru ada religi. Nah, makanya diperlukan bi'ah, bitonah, diperlukan walijah. Nah, jadi ada guru-guru, ada ustadz-ustadz, ada murabi-murabi, ada syekh-syekh yang membimbing.
Nah, kalau ini sendiri tidak ngerti agama, bukan masalah. Karena kalau hanya matematika, sempoa, komputer itu kursus gampang. Iya. Tapi iya, bagaimana membuat anak dengar adzan langsung mau sholat berjamaah? Saya nggak tahu di rumah apa terkondisi seperti itu, karena kalau di sekolah kan otomatis ya. Iya, alhamdulillah saya kalau untuk sholat memang saya usahakan, apalagi untuk yang pertama ya, sebelum pandemi memang saya biasakan sebelum dia balik memang harus sholat 5 waktu di masjid. Kemudian begitu sudah balik, begitu pandemi ya mau nggak mau kan harus di rumah, dan memang harus diingatkan. Tapi dan kan nggak sulit untuk mengingatkan anak-anak bias ini memang begitu mereka sudah menyadari, sudah dimasukin macam-macam sama ustazah, jadi lebih gampang saya memang dalam. Dan itu kan kos yang tidak terhitung. Itu memang kita itu untuk membuat, saya punya teman dosen itu punya anak untuk mau sholat saja, itu membiayai. Sudah, kalau kamu mau tak bayari tiap sholat itu, untuk sholat awal waktu aja. Apalagi dia mau ke masjid itu dibiayai. Artinya sampai, padahal sudah dewasa, maksudnya kalau anak kecil masih perlu bimbingan itu. Jadi itu biaya yang ini. Yang penting juga bagaimana, karena kebaikan keluarga itu sederhana. Ya, wa may yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, jadi bagaimana keluarga itu jadi baik atau tidak di hadapan Allah kalau dia paham tidak terhadap agama. Jadi sebetulnya kunci utama dari orang tua itu kan Robbi habli minas sholihin. Jadi tugas orang tua itu hanya satu sebenarnya. Anak tidak harus mahir dalam segala hal. Yang penting jadi soleh. Kan kita tidak dituntut anak jadi kaya, anak jadi pinter, enggak. Tapi harus soleh. Mau pinter, mau kaya, mau bodoh, apapun yang penting solehnya itu. Lah yang berat kan mendidik anak jadi soleh ini. Iya, dan saya emang kebantu banget sama dia. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya saya sebetulnya bukan hanya, pokoknya lembaga yang berbasis Islam saya yang memilih itu, karena pada kenyataannya kita tidak mungkin mendidik sendiri. Artinya kita tidak cukup waktu, tidak cukup kapabilitas, dan terus terang saya itu ngajari Al-Quran itu karena saya dulu belajar Al-Quran itu dengan metode agak strict ya. Kalau salah itu dipukul. Gitu. Jadi kalau salah baca itu dipukul. Memang ada kiai saya dulu itu kalau salah dipukul itu. Sehingga saya tidak bisa ngajari anak saya karena saya juga emosi. Iya, udah kebawa emang dari sana. Dari sono. Makanya alhamdulillah sekarang anak saya udah jauh hafalannya lebih banyak daripada ibunya. Itu artinya dari saya sisi yang penting anak bisa cinta dulu lah. Itu memang mahal ya. Mungkin kalau untuk PR saya sih ya, karena memang ini masa pandemi dan banyak harus mendidik anak sendiri, itu memang jadi ini banget, ngaruh banget apa yang dilakukan sama ustadzah di sekolah tuh emang mahal banget lah. Itu sulit banget untuk ditiru di rumah gitu kan. Sama dengan saya. Mbak Rina tahu sendiri, saya ini kan terkenal kalau banyak di luarnya daripada di dalam rumah. Tapi udah 5 bulan saya lockdown ini, merasakan betapa jadi bapak yang benar, jadi suami yang benar, jadi itu. Ternyata itu kos biaya yang tidak bisa terhitung. Biasanya itu kalau saya pulang pasti anak saya komentarnya, mah Bang Thoyib pulang tadi panggil Bang Thoyib. Ini yang betul-betul kadang-kadang problem bagi seorang pasangan suami istri terhadap anak itu, bapak ibu itu adalah bagaimana mendidik secara holistik. Jadi bukan hanya anak itu kadang-kadang bapak hanya jadi ATM, hanya membiayai. Nanti kalau anak nakal pasti yang salah ibunya kok nggak didik. Padahal kan komplainnya pasti ke ibunya. Ibu itu kan sekolah bagi anaknya, tapi bapak kan jadi kepala sekolahnya. Dan di dalam Al-Quran sebetulnya seluruh dialog itu anak itu kepada bapaknya. Baik Luqman, Ibrahim, baik Yakub, baik semuanya itu adalah bagaimana anak itu dididik oleh bapaknya sebetulnya. Artinya bapak itu punya tanggung jawab besar supaya tidak saling menyalahkan. Tapi selama ini privilege apa yang Mbak Rina dapatkan? Jadi apa sih yang didapatkan dengan menyekolahkan anak di Bina Anak Soleh? Kebetulan yang paling kerasa banget itu yang paling gede ya, karena memang dia yang paling lama di bias semenjak kelas 3 sampai sempat keluar setengah tahun ke sekolah lain, kemudian masuk lagi ke bias karena memang udah karena udah terlanjur kliknya ternyata emang cuma di bias gitu loh.
Dan di situ saya baru ngerasa ini anaknya sudah kelas 8, kan katanya kan kelas 8 kan udah mulai masa puber ya. Dan itu saya ngerasain walaupun apa ya, mungkin dia berontak dengan bantah-bantah, tapi tetap dia bakalan nurut saya gitu. Jadi apa yang saya pengenin, walaupun dia punya kepengenan, tapi kalau saya kasih tahu pasti dia iya nih, iya. Jadi ya Allah kok enak banget ya anakku ya gitu. Jadi itu alhamdulillah sih. Dan itu disyukuri banget ya, itu karena saya syukuri banget. Alhamdulillah dari saya juga punya, istri saya itu 3 anaknya, dan 3 anak saya itu alhamdulillah tidak ada yang mania. Di mana ada orang yang nangis untuk minta Barbie, nangis untuk dibelikan apa sekedar mungkin Tamiya, padahal kekurangan harta aja tidak berlebih, tapi sampai ada orang mau maki-maki bapaknya hanya minta Brompton. Tapi tidak ada yang maniak ke sana. Bahkan saya sendiri merasa anak saya itu ngelihat TV kok goyangan Migol, padahal di tempat orang lain itu nggak soleh, karena dibias kan ya nggak soleh. Itu padahal TV-nya orang lain. Waktu di TK aja saya kasih tahu itu TV-nya orang ya. Ya tapi dia sudah terbiasa bahwa itu tidak baik. Gitu. Dan akhirnya juga kalau keluar rumah juga kalau ngeliat itu kok mamanya nggak soleh, padahal anaknya soleh gitu tuh jangan ngomong keras-keras kadang-kadang kayak gitu. Dan itu memang kebiasa banget, alhamdulillah sih. Dan itu memang mahal banget buat saya. Bukan berarti bahwa kita diajari untuk menjustifikasi artinya minimal untuk diri kita itu bagaimana anak-anak itu dan dia paling tidak tahu dia mana yang baik dan mana yang enggak. Dan apa yang lebih dirasakan lagi? Apa ya? Ya itu ya, mungkin seperti yang Ustadz bilang tadi, anak-anak kalau ada kepengenan sesuatu itu kalau dikasih tahu tuh nggak ngotot, nggak yang sampai gimana gitu. Jadi kayak didukung aja saya sama bias gitu loh. Kemudian kalau saya yang bikin saya semakin stuck sama bias itu semenjak setelah saya mengeluarkan anak saya sempat keluar dari bias, kemudian saya masukin lagi dan saya sempat berbicara dengan ustazah di SMP. Di situ beliau memang jadi kayak ngomong dari hati ke hati ya. Kenapa sih direktur bias itu mendirikan bias, kemudian tujuannya itu yang menurut saya sangat mulia dan sepertinya kok kayak yang mikirin akhirat saya tuh nggak cuman saya dan keluarga saya sendiri, nggak cuman perjuangan saya dan suami saja gitu loh, tapi kok ada orang lain yang peduli dan dia memang benar-benar gimana caranya anak-anak itu, orang tuanya itu juga bisa benar-benar menemukan fitrah mereka hidup sebagai manusia tuh memang harus ngapain gitu loh. Itu yang bikin saya kok sampai ada orang yang sampai peduli sama nasib saya nanti gitu loh. Itu yang saya ngerasa dan beliau itu benar-benar oke, kita gimana caranya bisa menyelamatkan banyak orang, tapi anak-anak itu begitu masuk itu mereka memang sebenarnya dibutuhin sama orang tua sekarang tuh apa sih gitu loh. Anaknya pengen hafal Al-Quran, anaknya pengen bahagia, anaknya pengen akademiknya bagus, itu juga diperjuangkan sama bias. Jadinya memang membuat orang tua tuh bias bagus, bias tuh soalnya nilainya akademiknya begini, anak-anaknya. Kebetulan SMP-nya kita masih leading lah. Nah, di Jogja ini memang SMP bias itu sampai hari ini itu termasuk 4 besar lah. Masya Allah, dan itu saya ngerasa jadi ustadznya itu juga berjuang gitu loh. Oke, kita memang mereka memang pengen mencapai anak-anak ini biar selamat dunia akhirat, tapi biar mengajak halayak ramai buat masuk ke bias itu gimana sih caranya? Jadi mereka memang kalau dari sisi ini gimana Bu? Mohon maaf saya salah. Kan bias itu sekolahnya nggak ber-AC, sekolahnya cuma minimalis, pakai kan cuma rumah-rumah panggung yang terbuka begitu, kadang-kadang kelasnya di bawah pohon lagi gitu. Itu malah itu malah nilai plus ya, karena gitu ya. Kebetulan anak saya yang pertama itu emang tadinya kan emang lumayan aktif anaknya. Jadi ini kenapa saya tanya gitu, karena ibu kan orang punya kafe, punya itu. Hanya kenapa nggak memilih sekolah misalnya ini yang penuh AC, yang semuanya karpet gitu. Memang anak saya emang kebiasa apa-apa harus adem gitu ya. Tapi saya nggak tahu gimana caranya ketika dia di bias mereka nggak pernah merasakan gimana gitu loh. Karena emang saking asiknya di lingkungannya bias, teman-temannya, apalagi bisa sampai belajarnya juga pindah-pindah di bawah pohon, kadang-kadang di atas tempat permainan apa gimana. Jadi ustadzah itu ngiring mereka buat belajar itu tuh caranya luar biasa. Tapi enjoy ya? Enjoy. Dan memang
anak saya, apalagi anak saya yang kedua tuh bias banget. Pokoknya gimana caranya dari TK ke SD itu ya bias lagi. Nggak tahu itu udah, ya alhamdulillah. Dan memang saya juga dapat lingkungan teman-teman juga, saya bisa cocok banget sama ibu-ibunya. Jadi caranya kita mendidik tuh juga sama gitu loh. Jadi ya padahal apalagi di lingkungan bias ya. nggak ada lingkungan yang sejet-set Mbak Rina loh. Artinya kan naiknya mobilnya juga mobil tidak, kan ada yang sana harus mobilnya tasnya harus tas yang iya Gucci, sementara yang lain cuma Gucci misalnya gitu. Enggak yang seperti itu sih yang saya rasakan yang ditonjolin di bias itu. Jadi apa ya, keinginan kita buat menyelamatkan keluarga, kemudian ada juga kan kajian yang dipimpin sama Bu Lili setiap 2 minggu sekali. Itu juga maksudnya juga biar klop kan antara pendidikan di rumah sama di sekolah. Itu yang usahanya sekolah udah luar biasa. Apalagi selama pandemi ini saya ngerasain memang nggak ada habisnya deh usahanya sekolah buat ngusahain anak-anak tuh juga tetap bisa nyaman di rumah. Sekarang juga udah mulai visit ke rumah lah, yang apalah itu kok sampai kok segitu banget sih. Itu yang selalu bikin jadi kita teman-teman juga ngerasa kok bias gitu banget ya, Masya Allah ya. Jadi mengundang banyak doa dari orang tua, insya Allah lah. Tapi memang kohesivitas atau hubungan antara bahwa guru, orang tua, wali murid, pengurus yayasan itu punya tanggung jawab bareng bahwa ini bukan lagi guru pada murid, tetapi kayak anak kita sendiri. Dan ini punya tanggung jawab dunia akhirat. Karena saya juga mengharapkan semua para ustadz-ustadzah itu bukan sekedar to get money, tidak mencari penghidupan di bias, tapi bagaimana itu bagian dari cara dakwah mereka, surga mereka dari situ. Dan supaya semuanya saling, ya ini milik kita bersama, satu untuk semua, semua untuk kita satu gitu juga. Dan karena apa? Karena memang anak ini kan tuntutannya bukan sekedar bagaimana dia dapat knowledge isi kepala, tetapi juga kalau rongga perut ya, orang tua itu sudah tugasnya bagaimana memenuhi rongga perut, bagaimana sandang pangan papan urusan orang tua, tapi isi rongga kepala dan utamanya rongga dada, karena inilah pendidikan harusnya mengisi tidak sekedar rongga perut supaya orang itu nanti jadi orang kaya-kaya saja itu, walaupun kita harapannya juga lulus itu jadi sekolah kader pemimpin, semua harus dia memimpin karena kita jadi khalifah di bumi ini. Tapi juga bagaimana juga isi kepala ini harus diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, tapi juga jauh lebih penting adalah rongga dada. Makanya kadang-kadang kita selalu tekankan gaji kita itu berapa miliar kok sampai meninggalkan sholat gitu. Kita buka kafe ini berapa sih keuntungannya, berapa miliar sebulan kok sampai nggak sholat misalnya. Dan itu ditekankan betul. Jadi kita seharusnya memang resah kalau anak kita itu hanya pinter matematika tetapi sholatnya masih kacau misalnya. Itu sepertinya memang sekarang sudah mulai bergeser ya, kebutuhannya orang tua nggak cuman pengen anak ranking sebenarnya kalau untuk orang tua sekarang tuh malah kayaknya berlomba-lomba buat hafalannya udah sampai mana gitu. Teman, alhamdulillah saya nggak sampai pengen yang begitu sih, saya cuman pengen anaknya akhlaknya bener. Itu gitu, jauh lebih penting. Karena kalau soleh-soleha itu mahal. Ansik menghafal Al-Quran sendiri itu sebetulnya asal di 6 tahun aja insya Allah hafal Quran semuanya di situ. Tapi kan Quran bukan sekedar untuk hafalan saja, tetapi kepada bagaimana dibaca, dihafalkan, diyakini, diamalkan, dan juga bisa memberikan kepada pengertian Quran kepada orang lain. Artinya inilah tugas kita bersama. Jadi terima kasih Mbak Rina sudah banyak, dan tentu bukan apa-apa ya, kita sebetulnya concern kita kepada bagaimana keluarga sakinah mawaddah warahmah itu kan bukan didukung dari bapak ibunya soleh solihah, tetapi juga bagaimana anaknya juga soleh solihah supaya nanti jadi jariah, itu jadi investasi. Dan tidak mungkin anak tiba-tiba jadi soleh kalau tidak dididik di lingkungan yang benar, mohon maaf teman-teman yang benar, kepada lembaga-lembaga yang benar, kaitannya dengan bukan sekedar kita tadi hanya karena kalau hanya nyari itu nggak usah sekolah, cukup di bimbingan tes saja insya Allah lebih pinter daripada lebih efektif bimbingan tes, apalagi sekarang pakai Mbah Google aja udah cukup. Cuman kan Mbah Google tidak memberikan semangat untuk
bagaimana rajin sholat, rajin baca Quran, tahu ini soleh atau tidak soleh, makan tangan kanan atau tangan kiri, itu minum sambil duduk. Minum sambil duduk. Itu kita sendiri kadang-kadang ditegur oleh anak kita yang sekolah di Bias, kalau minumnya sambil berdiri itu nggak soleh ya gitu, atau belum sholat, belum salam aja nggak soleh. Iya gitu. benar. Ya, saya sampai sekarang mau pasti dikritik kalau ngomong untung. Alhamdulillah bukan untung. Oh iya oke. Jadi kayak gitu. Alhamdulillah Bu, mudah-mudahan Bu Rina menjadi keluarga yang sakinah mawaddah tentu. Amin, makasih. Tentu ini tanggung jawab kita bersama supaya anak-anak kita jadi anak yang soleh-solihah juga, dan jadi investasi kita di akhirat. Iya. Cukup Nabi Nuh saja yang punya anak yang durhaka Kan'an, tapi jangan ada anak-anak Nuh yang lain. Ya, anak kita juga harus jadi keluarga Ibrahim, di mana Allah menegaskan di dalam surat Mumtahanah ayat 4, laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah waladina ma'ahu. Sungguh ada teladan yang baik dari Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Dari Ibrahim, Sarah, Hajar, dan Ismail. Nah, sampai sekarang diabadikan orang umroh haji, pahalanya mengalir kepada keluarga Ibrahim. Maka Ibrahim disebut keluarganya, dan Ibrahim disebut setiap kita sholat. Iya. Suami Mbak Rina aja tidak disebut setiap sholat deh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Tidak wa ala ali Pak Rina atau ini enggak juga kan gitu. Ya mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah tadi, dan tentu kita berharap kita bisa reuni di surga. Amin. Sebagaimana di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, harapannya nanti orang berkumpul dengan bapak ibunya, kakek neneknya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Nah, sehingga angkusaku ma'alaikum naro itu jauh lebih baik. Ya, Robbi habli minas sholihin. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Dan Terima kasih. Ustadz sama ustadzahnya juga terjaga niatnya. Amin. Sampai kapanpun juga terjaga niatnya, terjaga finansialnya juga. Dimudahkan. Di tengah-tengah UDP orang tidak punya penghasilan, sementara Cafe Break juga insya Allah berkah, manfaat semuanya. Dan terima kasih. Recommended. Saya sangat senang kopi itu ya. Di sini mau ngopi nggak usah bawa flash disk, bisa gitu. Recommended, terus terang saya senang. Suasananya enak, tempatnya juga nyaman buat itu. Ini ada fasilitas belajar, ada wifi, apalagi yang di belakang saya lebih senang lagi. Dan view-nya enak, udaranya seger karena ini di atas juga dengan penuh pohon-pohon, dan tempatnya nyentris walaupun minimalis. Ini nggak kuat beli semen sampai nggak di ini masih bata merah ini. Ada yang di semen ada. Oh ya di semen. Baik Bu Rina, mudah-mudahan ini Cafe Break sekali lagi recommended, dan bersih, hospitality, dan insya Allah barokah manfaat. Amin. Terima kasih atas kopinya Bu. Saya terus pamit dulu. Oh iya Tat, terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.